Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun sudah berada, semoga selalu dan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini atau pada sesi ini kita kembali diberikan kesempatan, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa kembali untuk melakukan suatu aktivitas, itu melanjutkan pelajaran ataupun materi-materi ilmu nahwu yang telah kita bahas di sesi sebelum ini. Nah, sekarang kita kembali untuk melanjutkan kajian-kajian kita tentang ilmu qawaid ini. Salam berkamarkan salam tak lupa perlu ucapkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak seringnya kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun sudah berada, semoga selalu bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali kita melanjutkan. Namun sebelumnya saya ingin kembali untuk mengulang sedikit ya materi kita pada sebelum ini. Itu masalah isim yang dimudhafkan kepada salah satu yang 5 di atas. Itu dulu pembahasan masalah isim ma'rifah ya. Isim ma'rifah itu isim yang sudah jelas tunjukannya. Jadi yang poin kelimanya itu ada, poin keenamnya itu ada menjelaskan di situ bahwa isim yang diidhofakan kepada salah satu yang di atas. Faslun wa ammal mudhaf ila wahdin min hazil hamsati min hazil hamsah. Fasal, adapun mudhaf kepada salah satu dari 5 yang di atas adalah yang pertama, contohnya gulami. Gulami, nah ini contoh mudhaf ya. Gulami itu mudhaf, ya itu namanya mudhaf ilaih. Jumlah itu namanya jumlah idhofah. Idhofah itu apa? Menggabungkan 2 kalimat isim. Ada 2 kalimat isim digabungkan di situ. Nah, yang satu namanya mudhaf, yang satu lagi namanya mudhafun ilaih. Satu namanya mudhaf, yang kedua namanya mudhafun ilaih. Mudhaf itu dia harus tidak boleh dia pakai tanwin dan alif lam, itu mudhaf. Sedangkan mudhaf ilaih itu boleh pakai tanwin, dia nanti boleh pakai lam. Dan hukumnya mudhaf ilaih itu adalah kasrah. Ingat saudara sekalian, hukumnya kasrah. Kasrah itu apa? Baris di bawah. Pada contoh gulami, ya di situ adalah ya mutakalim wahdah ya, dibina. Maka di situ ya itu mabni. Dhamir ada pada itu adalah ana. Gulami artinya budakku. Wa gulamaka, wa gulamu sama gulamaka, gulama. Ulama itu mudhaf, ka itu mudhafun ilaih. Ulamaka mudhaf, ulama mudhaf, ka itu mudhaf ilaih. Nah, jumlah itu namanya idhofah ya, idhofah. Yang kemudian saudara sekalian, gulamuhu sama ya penjelasannya.
ulam itu mudhaf, hu itu mudhafun ilaih. Kalau sini tadi dijelaskan juga ya. Nah, seperti ulami tadi, misal lil mudhaf ila dhamir mutakallim. Nah, itu contoh yang dimudhafkan kepada dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim. Kemudian ulamaka misal lil mudhaf ila dhamiril mukhatab. Mukhatab itu artinya apa, saudara sekalian? Itu lawan kita berbicara. Lawan kita berbicara. Mutakallim tadi apa? Orang yang berbicara. Sedangkan mukhatab lawan kita berbicara. Jadi lawan kita berbicara itu namanya mukhatab. Ingat, lawan kita berbicara namanya mukhatab. Kalau yang berbicara namanya mutakallim. Nanti orang kita bicarakan itu namanya adalah ghaib atau ghaibah, ya. Ghaib atau ghaibah. Kemudian apalagi ulamihi, ulami bukan ulamu ya. Ulamihi itu misal lil mudhaf ila dhamir ghaib. Ulamihi itu contohnya adalah mudhaf kepada dhamir ghaib. Dhamir ghaib itu apa? Orang yang kita bicarakan. Orang yang kita bicarakan. Jadi mutakallim orang pertama, mukhatab orang kedua, ghaib ghaibah orang ketiga. Jadi hu atau hi atau ha di situ pada hi ini ulamihi, di situ dhamirnya adalah huwa. Dhamir itu huwa dan hi itu sebagai mudhafun ilaih, ulami itu mudhaf, hi itu adalah mudhafun ilaih. Misal lil mudhaf ila dhamiril ghaib. Contoh mudhaf kepada dhamir yang ghaib atau orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada. Kemudian wa ghulami Zaidin. Wa ghulami Zaidin. Misalul mudhaf ilal alam. Ini contoh mudhaf kepada isim alam. Ya, ini contoh mudhaf kepada isim alam. Karena Zaidin itu adalah isim alam. Zaid nama orang dan dia adalah isim alam. Ghulam mudhaf ilaih, ghulam mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih. Ghulam itu mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih. Zaid itu adalah isim alam. Kenapa? Karena itu nama orang. Dulu sudah kita bahas saudara-saudara sekalian, isim alam ada dua, ada sahsiyun, ada jinsiyun. Ada sahsun, ada jenis ya. Yang ini sahsiyun itu karena Zaid itu nama orang, maka dijatuh kepada isim alam yang sahsiyun. Sahsiyun itu apa? Yang kepada orang ya, menunjukkan kepada orang. Alam itu kepada orang. Karena Zaid nama orang. Kemudian wa ghulami haza. Wa ghulami haza. Sama wa ghulami haza. Ulam misal lil mudhaf ilal ismil isarah. Lil mudhaf ilal ismil isarah. Sama. Jadi mudhafnya kepada isim isarah. Ulam itu mudhaf, haza itu isim isarah dan dia sebagai mudhafun ilaih. Sebagai mudhafun ilaih. Haza isim isarah yang membedakan untuk qarib atau untuk dekat. Yang dekat ya. Maka kita pakai kalimat haza. Haza artinya ini. Untuk muzakkar untuk laki-laki. Tunjukkannya nanti untuk laki-laki. Madlulnya untuk laki-laki. Wa ghulamil ladzi qama abuhu. Wa ghulamil ladzi qama abuhu. Misal lil mudhaf ilal mausul. Ini mudhafnya contohnya mudhafun ilaihnya kepada isim mausul. Ghulam itu mudhaf, alladzi isim mausul. Alladzi isim mausul itu ini isim mausul yang khas ya.
ya khas. Qama abuhu, jumlah qama abuhu itu sebagai silatnya. Sedangkan dhamir nanti yang kembali kepada allazi itu hu. Qama abuhu, berarti huwa nanti yang kembali kepada allazi. Huwa nanti dhamir kembali kepada allazi. Jadi di situ jabatan muqirabnya ataupun jabatan kalimat ulami mudhaf, alladhi mudhafun ilaih, qama fi'il madhi, abuhu jumlah itu dia nanti sebagai fa'il. Abuhu itu nanti juga idhafah juga itu. Abuhu idhafah juga, abu itu mudhaf, hu itu mudhafun ilaih. Nah, jumlah qama abuhu itu sebagai silat daripada alladhi, itu isim mausul, alladhi isim mausul, wa ghulamil ladzi qama abuhu. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa saksikan YouTube kami, subscribe, like and share. Insyaallah ada berkahnya. Insyaallah ada berkahnya untuk kebaikan kita, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Para pemirsa, para pendengar, saudara-saudaraku dimanapun sudah berada, semoga selalu bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Kemudian wa gulami rajuli. Misal lil mudhaf ilal mu'arrif bi al, lil mu'arrif ilal mu'arraf bil al, wa qad taqaddama fi awal al mu'arrif anna al mudhafa fi rutbati ma udhifa ilayhi lil mudhaf. Ghulam rajul misalnya adalah mudhaf kepada isim ma'rifah dengan lam, mu'raf ya, mu'rafi bi'al. Ini yang dimakrifahkan dengan alif lam ya, alif lam. Ingat sebelumnya kita juga bahas kemarin alif lam ma'rifah ya. Kemudian ada alif lam itu ahdiyah, ada jinsiyah. Ada alif lam ahdiyah dan ada jinsiyah. Pada ulam rajul ini alif lamnya adalah alif lam jinsiyah. Jenis menghabisi laki-laki. Semua laki-laki masuk. Berarti jinsiyah ya. Namanya nanti alif lam istiqraq bil afrad. Istiqraq bil afrad itu menghabiskan semua. Jadi semua jenis laki-laki masuk ke baris itu. Kenapa? Karena ar-rajul itu adalah laki-laki. Wa qad taqaddama fi awal mu'arif, dan juga telah terdahulu masalah isim ma'rifah ini bahwa mudhaf itu dalam urutannya adalah ma udhifa ilaihi illa al-mudhaf ila dhamir fa innahu fi rabbil alam. Sebenarnya telah dalam urutannya itu yang didafakan kepadanya itu kecuali mudhaf kepada dhamir, mudhaf kepada dhamir, maka semuanya itu adalah urutannya tentang isim, dan untuk kedua tentang isim alam. Jadi pertama dijelaskan sini urutannya adalah mudhaf kepada dhamir, yang kedua urutannya adalah mudhaf kepada isim alam. Nah, dan itu sudah kita jelaskan dalam sesi atau pertemuan di atas itu. Sekali situ selesai. Baik, sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu babul marfu'ati minal asma. Babul marfu'ati minal asma. Bab isim marfu ya. Bab isim marfu'an, isim marfu. Dulu ya, dalam kitab Matan Jurumiyah dan Mukhtasar Jiddan kita membahas isim marfu itu cuma 7. Ya, cuma 7. Nah, itu dulu. Sekarang di sini dijelaskan isim yang marfu itu ada 10. Nah, babul marfu'ati minal asma'i. Al-marfu'atu asyaratun. Isim marfu itu ada 10, berarti ada 3 penama. Sebenarnya dulu sudah ada ini, cuman tidak dirinci pada waktu itu, saudara.
Jadi di kitab sebelumnya kita bahas isim marfu itu jumlahnya ada berapa dulu? Ada 7 ya, ada 7 dalam kitab Kailah, dalam kitab Muhtasyar, dalam kitab Matan Jurumiyah itu 7. Nah, sekarang dalam kitab Kawakib ini dijelaskan 10, ada 3 penambahan. Nah, 3 penambahan ini sebenarnya ini dulu sudah dibahas juga, cuma tidak dirinci seperti ini begitu. Makanya kita ini punya jenjang ya saudara sekalian, punya tingkatan-tingkatan untuk ada penambahan ilmu. Jadi makin kita gali ilmu ini, makin kita baca dan kita pelajari ilmu ini, akan terasa oleh kita bahwa akan ada penambahan ilmu tentang suatu pembahasan yang mungkin sama dulu, sekarang sudah ada pembahasannya, dan pembahasan sama bertambah di situ. Ada lagi contohnya apa namanya itu huruf jar. Huruf jar yang kita pahami dulu 9. Tadi di kata lain itu lebih 9. Nanti dibahas lagi nanti huruf jar itu berapa jumlah sebenarnya. Banyak gitu saudara sekalian. Cuma dulu kita bahas jumlahnya 9. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. 9. Di 9 jumlah huruf jar itu. Itu yang kita pelajari dahulu dalam kitab-kitab Matan Jurumiyah dan Mutasyabihat. Baik, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isim marfu'ah yang pertama disebut sini adalah asyara 10 bil istiqa. Ini sebagaimana telah ditetapkan. Ditetapkan oleh musannif atau para ulama nahwu atau para pengarang menjelaskan bahwa jumlah itu ada 10 ya, ada 10. Yang pertama wahiya al-fa'il. Yang pertama fa'il. Apa fa'il ini? Contohnya yahdillahu linurihi may yasha'u ya. Allah memberikan petunjuk cahaya kepada siapa yang Dia kehendaki. Yahdi itu fi'il mudhari', Allahu itu fa'il. Allah memberikan petunjuk cahayanya kepada siapa yang Dia kehendaki. Nur atau cahaya kebaikan, maka Allah itu adalah contoh fa'il. Karena fa'il itu apa? Orang yang melakukan perbuatan, orang melakukan pekerjaan. Setiap orang melakukan pekerjaan itu namanya fa'il. Nanti ada pembahasan sekalian. Wasani al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu al-musamma bina'i bil fa'il. Nah, ini atau fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Fi'il yang tidak disebutkan akan fa'ilnya. Jadi ada ini contohnya. Nah, karena disebut juga naibul fa'il, pengganti fa'il. Jadi fi'ilnya itu ada, sedangkan fa'ilnya tidak jelaskan situ. Tapi ada fa'ilnya sekalian, cuma tidak dijelaskan. Artinya apa? Di sini sudah dipahami bahwa fa'ilnya itu sudah diketahui, sudah dikenal. Maka tidak perlu lagi dituliskan fa'ilnya di situ. Begitu saudara sekalian. Maka oleh sebab itu ini disebut juga dengan naibul fa'il, naib fa'il. Yahdil amam. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang. Nah, berarti ini digoncang, berarti dia bina bentuk naibul fa'il. Iza zulzilatil ardu zilzal, dan goncangan yang sangat dahsyat di kiamat. Apabila bumi itu sudah digoncang, goncangan yang sangat dahsyat, betul luar biasa, itu kiamat. Kenapa? Fi'il bina bagi naib fa'il itu menerjemahkannya memakai awalan di. Kalau fi'il bina bagi fa'il di atas tadi memakai awalan, menerjemahkannya memakai awalan memakan, menulis,
memakan akala, menulis kataba, menolong nasara, memukul daraba. Apa lagi? Membaca qara'a, melihat nazara. Jadi setiap yang pakai awalan mu di awalnya itu, maka dia adalah fi'il bina bagi na, fi'il bina bagi fa'il, fi'il bina bagi fa'il. Kalau fi'il bina bagi na'i fa'il, dia pakai awalan di. Contoh, nasara dari kata menolong, nusira ditolong. Daraba dari maknanya memukul, duriba dipukul. Kataba di kata menulis menjadi kutiba ditulis. Apalagi? Nazara di mana melihat menjadi nuzira dilihat. Qara'a dari mana membaca menjadi quri'a dibaca. Quri'al Qur'an, Al-Quran telah dibaca. Ya. Duriba Ahmad, Ahmad telah dipukul. Nusira Uthmanu, Utsman telah ditolong. Nusira Ridwanu, Ridwan telah ditolong. Apa lagi? Nuzira Haris, Nuzira Haris, Haris telah dilihat. Haris telah dilihat. Jadi awalan memakai awalan di. Itu menerjemahkan untuk fi'il bina na'i fa'il. Nanti akan ada pembahasan saudara sekalian dalam materi-materi setelah ini, nanti akan ada pembahasan seperti itu. Ini hanya selintas saja saya sampaikan untuk memukadimahkan saja ya. Untuk memukadimahkan saja, nanti akan ada lebih jelasnya insyaallah di bawah nanti. Jadi untuk memukadimahkan atau untuk mengawali dulu. Untuk mengawali nanti akan lebih jelas, akan lebih terperinci dalam pembahasan khusus nanti yang berkenaan dengan masalah event. Sabar saudara, ikuti terus YouTube kami, ikuti terus materi-materi kita ini. Mari sama-sama kita bedah dengan baik. Mari sama-sama kita ambil faedah dengan baik. Kita ambil pelajaran di situ untuk kebaikan kita, keselamatan kita dunia akhirat saudara sekalian. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut ya. Yang ketiga, muftada wa khabruhu. Muftada dan khabar. Muftada dan khabar. Muftada khabar. Nah, contohnya nahu Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. Allah itu adalah mubtada. Rabbuna itu khabar, jumlah itu. Rabbuna itu jumlah idhafah. Nah, Allah muftada, Rabbuna itu khabar. Nah, jadi jumlah Rabbuna itu adalah dia sebagai khabar daripada Allah. Contoh lain saudara sekalian yang bisa kita ambil lagi. Contoh lain, huwa mahirun. Huwa mahirun. Mahirun itu adalah contoh khabar. Huwa mahir. Huwa itu adalah contoh mubtada. Mubtada. Huwa mahirun. Nah, huwa mahirun. Atau lagi contoh lain, hiya mudarrisatun. Mudarrisah. Hiya itu adalah mubtada, sedangkan mudarrisatun adalah sebagai khabarnya. Nanti ada lagi pembahasan lain saudara sekalian. Pembahasan mubtada ini secara terperinci nanti. Yang kelima adalah wal khamisu ismu kana, isim kana. Nah, contohnya wa makanallahu liyuzlimahu. Wa makanallahu, kana Allah dan tidak adalah Allah. Allah itu Allah kanallahu, Allah itu sebagai isim kana. Maka dia dibaca dalam bentuk marfu karena Allah itu isim kana, dia sematu salah satu bahagian daripada isim marfu itu. Atau contoh lain saudara sekalian bisa kita ambil contoh lain, umpamanya kana Muhammadun rahimah, kana Muhammadun qaiman. Muhammadun di situ adalah isim kana.
ya, isim kana, maka dia dibaca dalam bentuk marfu, dibaca marfu ya. Dan kana itu adalah amil nawasih, dan kana itu fi'il naqis, maka kana dia tidak membutuhkan fa'il di situ, tidak membutuhkan fa'il, dia hanya membutuhkan isim kana dan khabar kana, isim dan khabar kana. Nah, itu dibutuhkan di situ pada contoh isim kana ini. Kemudian yang selanjutnya lagi isim akhwatiha. Jadi ini isim kana dan saudara-saudaranya. Nah, ini juga masuk kepada nanti tugasnya sama dengan kana, yaitu yurfa'ul ismu wa yunsabul khabru. Jadi merofakkan isim, menosabkan khabar. Sama nanti tugasnya dengan kana itu sama ya. Jadi nanti ada pembahasan juga nanti masalah kana dan wa akhwatiha dan saudara-saudaranya kana itu. Nah, kalau sini dibuatnya laisu sawaun, laisu sawaun. Nah, jadi yang isim kana itu nanti, isim kana itu nanti adalah sawaun ya. Sawaun itu nanti isim kana itu. Kemudian wasadisu ismu af'alil muqarabah, isim fi'il yang muqarabah, yang dekat hampir. Yakadu zaituha, zaituha itu adalah isimnya ya. Isim fi'il yang muqarabah itu fi'ilnya itu kada itu ya. Zaituha yudhi'u fa'asallahu ayyati bil fathi, ayyati bil fathi. Kemudian yang ketujuh ismul hurufil musabbahati bilaisa, isim yang musabbahah dengan laisa. Nah, dengan laisa, sama dengan laisa, dan dia beramalnya itu merupakan isim menasabkan khabar. Nah, dan dia adalah manafi, itu menafikan. Jadi nanti tugasnya itu merupakan isim menasabkan khabar ya. Nah, dengan laisa nanti. Baik, jadi yang ketujuh isim huruf musabbahah bilaisa, isim huruf yang menyerupai dengan laisa, bahwa sesungguhnya dia beramal nanti itu merupakan isim menasabkan khabar. Nah, dia merupakan isim menasabkan khabar, dan dia adalah manafi. Nah, beberapa hijaz dan saudaranya. Contohnya ma zaidun qa'iman, ma zaidun qa'iman. Jadi ma itu dia maaf, diulangi lagi. Dia bukan merupakan tapi menosabkan. Dia merupakan isim menasabkan khabar, betul. Manafi, manafi itu manafi. Contohnya ma zaidun qa'iman, ma zaidun qa'iman. Maka ma zaidun di situ adalah isim ya. Isim dari laisa itu. Ma itu huruf yang menyerupai dengan laisa. Tugasnya sama dengan laisa. Kemudian para pendengar, selanjutnya adalah wasamin, yang ke-8 khabru inna, khabar inna, wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya inna. Khabar inna dan saudara-saudaranya inna ya, khabar inna. Contohnya innallaha ghafurur rahimun, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mana isi inna di situ, saudara sekalian? Innallaha ghafurun, ghafurur rahim itu isim inna, yaitu dalam bentuk rafa atau marfu ya. Rahimun itu nanti sebagai na'at ya, sifatnya. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ghafurun posisinya sebagai isim inna dari inna, karena ada kelapas inna di situ ya.
inna dan saudara-saudara. Nanti tugasnya sama. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal ashiru ma wattasi'u ya, 9 dulu. 9 khabar la. Khabar la allati li nafil jinsi. Khabar la itu la yang menafikan jenis, atau sebut la nafil jinsi. Ya. Yang menafikan jenis-jenis setelah itu. Maka disebut al-istiqra', menghabisi semuanya itu. Ala sabil istiqra', atas jalan istiqra' menghabisi. Wa yatu'malu amalu an, bahwa sungguhnya dia beramal seperti amal an atau amal inna ya, amal inna. Contohnya la rajula afdalu min Zaidin. Tidak ada seorang laki-laki itu lebih mulia daripada si Zaid. La rajula afdalu min Zaid. Jadi khabar la nafi. Jadi khabar la nafi itu jadi jumlah daripada apa afdalu itu. Nah, itu kan khabarnya ya. Nah, itu nanti yang dibaca dalam bentuk marfu, karena dia adalah isim marfu, maka dibaca marfu. La rajula afdalu min Zaid. Yang ke-10 para pemirsa adalah at-tabi' lil marfu', tabi' bagi marfu'. Jadi 10. Yang ke-10 tabi' bagi marfu'. Apa tabi'? Mengikuti. Yang mengikuti jalan, mengikuti. Yang mengikuti bagi marfu' itu wahwa arba'atu asya'. Dan dia ada 4 macam. Jadi yang empat macam itu, yang pertama namanya na'at, an-na'tu. Yang kedua namanya al-atqu. Yang ketiga namanya al-tawkid. Yang keempat namanya al-badal, badal. Ini pun juga nanti saudara sekalian akan ada pembahasan khusus nanti masalah ini. Jadi makanya kami sarankan ikuti terus YouTube kita ini. Ikuti terus YouTube kita ini supaya berkesinambungan setiap pelajaran yang kita sampaikan kepada para pendengar dan kepada kita bersama-sama. Jangan lupa subscribe dan share, like and share. Insyaallah berkah. Jadi kemarin saudara sekalian, arba'atu asya' ada 4 macam ya. Salah satunya na'at. Na'at apa? Sifat. Na'at artinya sifat. An-na'tu nahu ja'a Zaidul aqilu. Zaidun ja'a Zaidul aqilu. Zaid adalah Zaid, orang yang berakal itu telah datang. Zaid, orang yang berakal itu telah datang. Alif lam pada al-a itu, nah ini alif lam jinsiyah apa ahdiyah? Tentu kita jawab ya, jinsiyah. Kalau al-akil itu orang berakal, berarti jenis ya, menunjukkan jenis di situ. Nah, jenis ya. Jadi jenis itu orang-orang yang berakal, menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang berakal. Kemudian ja'atu fi'il madhi, Zaid itu adalah fa'ilnya, al-aqilu dia adalah sebagai na'at ya, man'utnya itu Zaid yang diikuti kalimat Zaid, maka Zaidun dalam bentuk rafa', maka al-aqilu juga dalam bentuk rafa', mengikuti kepada Zaidun atau Zaid itu. Jadi tidak boleh baca ja'a Zaidul aqili, tidak boleh, salah itu, tidak boleh ya. Kenapa? Al-aqilu itu dia sebagai na'at, karena na'at itu terjadi pada isim marfu yang fa'il bina bagi isim fa'il dan isim maf'ul. Al-aqilu itu adalah isim fa'il. Wasani yang kedua al-atfu, ataf. Ataf itu apa? Yang menghubungkan.
yang menyambung, ya, yang menyambung, menghubungkan, itu namanya ataf. Jadi yang menyambung atau menghubungkan itu namanya ataf. Al-atfu. Nahu ja'a Zaidun wa Amr. Ja'a Zaidun wa Amr. Zaid telah datang. Zaid dan Umar telah datang. Zaid dan Umar berarti bersamaan. Bersamaan datangnya itu. Zaid dan Umar telah datang. Zaid datang juga, Umar datang juga. Maka waktu nanti pada mutlak jamak posisinya sama-sama datang dan sama-sama tiba waktu itu juga. Itu namanya waw. Di waw itu namanya waw ataf. Maka Zaidun dibaca marfu, wa Amrun pun dibaca marfu. Jadi mengikuti kepada Zaid, ya, mengikuti kepada Zaid. Zaid dibaca marfu, maka Amrun pun juga dibaca marfu. Para pendengar, para pemirsa dirahmati Allah. Wasalisuha dan yang ketiga at-taukid. Taukid. Taukid ini asal katanya arti asalnya itu menguatkan. Apa yang kita kuatkan? Menguatkan ucapan. Menguatkan. Contoh, ja'a Zaidun nafsu. Zaid telah datang sendiri. Berarti penjelasan jelas. Zaid datang sendiri dia datang. Ya. Tidak berkawan, tidak berteman. Dan dia kata Zaid datang. Jelaskan nafsu sendirinya datang. Sendiri dia datang. Jadi nafsu itu sudah sebagai taukid, ya. Sebagai taukid, maka dibaca nafsu. Kenapa? Mengikuti kepada Zaidun yang berharokat dhammah. Ja'a Zaid nafsu, Zaid telah datang sendirinya. Jadi dikuatkan lafaz itu, dikuatkan saudara sekalian, dikuatkan Zaid itu datang, dikuatkan dengan menggunakan lafaz nafsu. Nafsu itu sebagai taukid. Rabi'uha yang keempat al-badlu, badal. Yang keempat badal. Badal adalah nahu ja'a Zaidun akhuka. Ja'a Zaidun akhuka. Zaid telah datang. Zaid saudaramu telah datang. Akhuka itu badal daripada Zaid. Zaid saudaramu. Jadi balas Zaid saudaramu telah datang. Jadi menjelaskan, ya, mengganti. Badal kan dia ganti. Akhuka itu adalah dia sebagai badal, ya. Dia udah marfu. Marfu mana? Dia marfu. Terdepannya waw. Nanti isim yang isim 5 atau isim yang 6 asma usyita yang sudah kita bahas dulu pada pertemuan pertama sebelum ini. Isim yang 6. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah saudara sekalian yang merupakan bagian atau pembagian daripada secara umum sudah kita jelaskan itu masalah isim marfu itu. Jadi kembali jumlahnya ada 10. Diulang sebentar, jumlahnya ada 10. Yang pertama fa'il, yang kedua naibu fa'il atau disebut dengan fi'il yang tidak mempunyai fa'il, ya. Karena posisi fa'il itu dihilangkan, ditarik naib fa'il ke situ, maf'ul ke situ. Maka hukum asalnya maf'ul itu hukumnya adalah mansub. Sekarang ditarik dia kepada posisi fa'il, maka diberilah hukumnya adalah marfu, karena hukum fa'il itu adalah marfu. Maka sebut naibul fa'il. Fa'il dihilangkan, maf'ul ditarik ke situ. Posisi fa'il itu diisi oleh maf'ul tadi. Maka hukumnya sama seperti fa'il. Kemudian saudara sekalian, ini sekarang mengulang lalu saja kita. Yang kedua, yang selanjutnya mubtada khabar. Mubtada khabar tadi sudah dijelaskan. Mubtada itu menjelaskan, khabar itu menjelaskan tentang mubtada. Isim kana, kemudian isim kana, kemudian isim kana dan saudara-saudaranya, kemudian isim fi'il muqarrabah, kemudian lagi khabar inna dan saudara-saudaranya. Selanjutnya lagi yang ke-9 la nafil jinsi. La nafil jinsi, ya, la yang habis jenis. Jenis yang namanya jenis apa? Seperti contoh umpamanya la rajula afdal. Jadi tidak ada laki-laki lebih afdal. Berarti menghabis jenis mana? Semua laki-laki itu masuk semua itu menghabisi.
Ya. Kemudian tabi' 5 rukuk itu ada 4 tadi sudah kita sampaikan. 4 na'at arti sifat, ataf artinya menghubungkan, taukid menguatkan, badal itu mengganti. Jadi saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya kita harus menutalaah atau pelajari ilmu nahwu ini. Karena sangat dibutuhkan sekali di saat kita membaca kitab-kitab turas atau kitab-kitab gundul atau kitab-kitab dalam bahasa Arab. Ini di pesantren dibaca, di pondok-pondok pesantren itu dibaca, di kuliah pun ini juga dipelajari. Ada mata kuliah yang qiraatul kutub bagi yang kuliah di tarbiyah jurusan PBA bahasa Arab, nah itu juga dipelajari hal seperti ini. Maka sangat terasa sekali keuntungan kepada kita para pembisa dengan kita mempelajari atau memutalaah kitab-kitab yang berbahasa Arab ini. Nampak sekali insya Allah bedanya kita memahami ilmu itu dibandingkan orang yang tidak mempelajari kitab-kitab seperti ini. Karena kalau kitab dalam teks bahasa Indonesia semua orang bisa baca, semua orang bisa baca dan semua orang bisa mempelajarinya. Tapi dengan kita mempelajari kitab seperti ini, inilah salah satu kemuliaan, keistimewaan Allah berikan kepada kita bersama-sama. Maka terus rajin-rajin kita mengulang ilmu tata bahasa Arab ini. Memang sebagian orang mengatakan sulit sekali, betul. Sebagian orang mengatakan sangat rumit sekali, betul. Karena dulu saya paling ingat kata guru saya, almarhum Allah yarhamhu, Ustaz Hasan Syukur. Beliau mengatakan pada waktu itu memang ilmu sharaf, ilmu nahwu ini lebih banyak lagi daripada rambut yang ada di kepala kita. Begitu banyaknya itu cabang-cabangnya itu. Begitu banyak cabang-cabangnya. Namun apabila kita ikuti dengan baik dan kita lakukan dengan baik, insya Allah maka kita akan bisa menyelesaikannya, akan bisa memutalaahnya. Artinya kita cintailah begitu sesuai. Karena apapun ilmu, kalau kita cinta dan kita sayangi, insya Allah itu akan berkah. Insya Allah ini akan menjadi ilmu yang mengikut kepada kita. Apabila ini kita pelajari dengan baik dan kita senangi, insya Allah ini akan menjadi ilmu yang yuntafa'u bih, yang bermanfaat kepada kita bersama-sama. Maka terus kita gali kitab-kitab turas itu dengan mempelajari ilmu nahwu syaraf. Sekarang mudah sekali kita mencari kitab-kitab turas itu. Sudah banyak link-link sekarang yang dikirim oleh para kawan-kawan kita yang memang hobinya membaca buku itu ya. Link internet di mana di internet itu, atau yang Muktabasamilah itu, itu juga lengkap di sana. Kami juga pernah membaca atau buka link Muktabasamilah itu. Itu juga ribuan kitab di sana yang sudah ada di situ. Jadi kita cukup punya laptop di rumah, kita install laptop, kita masukkan kitab-kitab Toros itu nanti di Muktabasamilah. Nanti kita ikuti semua petunjuk di situ. Banyak kitab, tafsir ada, fikih ada, hadis ada, ilmu lain ada. Pokoknya silakan kita baca. Yang intinya di situ lebih banyak kitab-kitab turas atau dalam teks berbahasa Arab dan kitab gundul yang tidak punya harokat itu. Inilah salah satu keunggulan kita memutalaah atau mempelajari kitab kuning ini. Maka oleh sebab itu saya sampaikan kepada kita, kepada hadirin, kepada para pendengar, rajin-rajinlah kita kembali mengulang atau memutalaah kitab-kitab yang berbahasa Arab itu. Baik, saudara sekalian, selanjutnya kita masuk materi pertama. Babul fa'ili. Ini bab fa'il ini pembagi pada isim marfu itu yang jumlahnya ada 10 tadi ya. Jumlahnya ada 10 tadi. Jadi kita bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah al-fa'ilu, fa'il. Lughatan man aujadal fi'li. Fa'il itu menurut bahasa adalah orang yang melakukan perbuatan.
orang yang melakukan perbuatan. Maka orang yang melakukan perbuatan itu namanya fa'il. Fa'il, orang yang melakukan suatu perbuatan. Contoh saudara sekalian, contohnya Ja'a Zaidun. Zaid itu adalah orang yang berdiri, yang datang di situ. Maka Zaid adalah orang yang datang, dan Zaid itu posisinya sebagai fa'il. Baik sekalian, insyaallah kita lanjut pada sesi selanjutnya. Semoga berkah. Ikuti terus YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Insyaallah berkah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.